warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel saya Kendari Coding. Saya dengan Ilham Julian Effendi. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kali ini kita masih membahas tentang seputar kode Igniter 3. Jadi teman-teman, kalau yang sudah mengikuti channel Kendari Coding sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana caranya menggunakan controller dan view. Jadi untuk kali ini kita akan coba mengimplementasikan penggunaan controller dengan view. Tapi di sini kita akan menggunakan admin LTE. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan integrasi admin LTE ke dalam kode Igniter kita. Oke teman-teman, lanjut saja. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencari dulu admin LTE. Jadi kebetulan saya di sini sudah membuka admin LTE-nya. Jadi untuk yang sekarang itu admin LTE sudah yang versi 3 teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebelumnya itu masih versi 2, sekarang ini admin LTE sudah yang versi 3. Oke, kita cari dulu downloadannya. Admin LTE. Kita download ya teman-teman ya. Jadi di sini ada admin LTE ini yang versi 2, tapi sekarang sudah versi 3. Jadi yang paling baru itu yang rilis adalah 3.04. Kita coba download saja dulu teman-teman. Saya download dulu ya. Ini kebetulan tadi saya sudah download. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah lihat admin LTE, mungkin yang sudah sering pakai admin LTE yang admin LTE 2 itu sekarang sudah ada yang paling baru admin LTE 3. Dia kelebihannya yaitu dia sudah menggunakan bootstrap versi 4.0. Jadi kalau yang admin LTE 2 itu masih menggunakan bootstrap versi 3. Sementara untuk admin LTE 3 ini dia sudah include bootstrap versi 4.0. Kita bisa lihat dokumentasinya di GitHub-nya. Oke teman-teman, saya lihatkan dulu ya di GitHub-nya. Di sini admin LTE dia sudah based on bootstrap 4 framework. Nah, terus tampilannya juga sudah lebih user friendly. Terus sudah dia bisa diinstal juga lewat pakai npm, atau kita juga bisa pakai git clone juga untuk melakukan instalasinya. Oke teman-teman, lanjut saja ya. Oke, sekarang kita akan, tadi file downloadannya kan sudah selesai saya download ya. Saya cari dulu ya file downloadannya tadi. Ini udah ada nih, saya download. Jadi sekarang kita akan memasukkan filenya itu. Kita akan memasukkan filenya itu dalam folder project kita. Kebetulan di sini saya menggunakan Laragon. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan Exam MVP bisa langsung masuk ke folder htdocs. Kalau saya di sini pakai Laragon, saya masuk ke folder www. Nama projectnya apa? Saya hapus dulu ini ya. Tadi saya sudah bikin. Saya keluarin dulu ini. Oke. Jadi yang pertama kita buat itu adalah kita membuat folder aset. Oke teman-teman ya, buat folder aset. Oke. Nanti di dalam aset ini nanti akan menyimpan file-file seperti file downloadan, terus file-file image, file gambar dari project web atau aplikasi kita, dan kita juga bisa menyimpan di sini file template-nya kita. Jadi di dalam folder aset ini semacam harta karun tempat kita memanggil nanti aset-aset yang akan kita gunakan ketika bekerja, ketika melakukan codingnya. Sambil saya cari yang tadi saya sudah download. Jadi admin LTE ini tadi sudah saya ekstrak ya teman-teman, versi 3.04. Saya copy dulu, saya masukkan ke dalam folder Laragon www Kendari Coding. Nanti masuk dalam folder aset. Oke, di sini sudah masuk ya. Saya copy dulu. Oke teman-teman, sambil kita buka Sublime editornya kita. Jadi teman-teman bisa buka Sublime editor masing-masing. Saya hapus dulu tadi yang ini. Ntar kita akan bahas. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke, sebentar kita akan bahas ya. Oke.
Oke, di sini sudah. Jadi kita sudah memasukkan folder admin LTE ke dalam aset kita. Jadi kita buka di dalamnya. Kita tinggal mengcopy folder plugins, sama folder distribution sama folder plugins. Jadi kita bisa copy distribution dan folder plugins. Oke ya, silahkan di copy. Terus kita pindahkan dia ke dalam folder aset tadi. Jadi masih dalam admin LTE. Di sini kita pindahkan. Oke, kita hapus nih yang ini. Jadi di sini kita ganti saja tulisannya supaya lebih mudah nanti ketika kita membuat link URL-nya. Admin LTE 3. Oke, teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke dalam foldernya ya. Ke dalam project kita. Saya di sini menggunakan Sublime Text sebagai text editornya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa menggunakan Visual Code atau Atom yang bagi yang suka, jadi sesuai selera aja ya. Di sini kita akan buat dulu controller baru. Jadi saya akan buatnya file controller baru. Misalnya saya buat controller dashboard aja ya. Controller dashboard.php. Oke. Di sini bisa, kalau menggunakan Sublime Text Editor bisa langsung gini. Ditulis saja controller terus kontrol spasi muncul ini. Oke ya. Jadi langsung kelihatan nama kelasnya dashboard, extend dari kelas CI controller. Di sini kita load view-nya saja. Saya tulis langsung load view seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi ini diinstal dulu ya. Jadi kita install dulu extensionnya. Nanti kita akan buat tersendiri bagaimana cara menginstal extension di Sublime Text supaya bisa otomatis seperti ini. Oke, teman-teman. Setelah itu kita load view-nya. Jadi kita bikin dulu view-nya. Jadi view-nya kita kasih nama nanti di folder admin /template. Oke ya. Jadi nanti kita bikin di view, kita bikin folder yang namanya folder admin. Di dalam folder admin kita bikin file yang namanya file template. Oke ya. template.php. Kita tes dulu ya. Tes tampil. Kita lihat. Sorry. Tes tampil. Apakah tampil? Kita lihat dulu ya. Kita buka dulu projectnya kita, localhost Kendari coding. Sesuai nama projectnya ya. Jadi disesuaikan dengan nama project yang teman-teman punya. Oh, belum tampil. Kita lihat dulu folder rootnya. Config roots. Jadi di rootnya ini kita sesuaikan. Jadi di sini dia harus controller yang pertama kali dipanggil. Jadi controller yang kita akan panggil itu controller dashboard. Oke teman-teman ya. Oke, tes tampil masuk ya. Jadi ini sudah dapat. Sekarang yang kita lakukan adalah mengcopy. Jadi kita akan copy tampilan admin LTE ini. Jadi kita bisa klik kanan, view pack source atau Ctrl O bisa juga. Jadi kita copy semua, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita pastikan ke folder template ini, Ctrl V. Kita simpan, Ctrl S. Terus kita jalankan lagi kembali. Nah, di sini sudah tampil ya. Dia sudah berhasil mendapatkan nilai dari template admin LTE-nya. Tapi di sini masih belum kelink dengan sempurna di file CSS dan JavaScript-nya serta gambarnya. Jadi kita coba benarin dulu ya satu-satu. Jadi yang pertama kita lihat itu di sini ada title-nya. Boleh title-nya kita ganti. Saya ganti di sini Kendari coding dashboard. Sesuaikan aja ya sesuai selera teman-teman. Terus di sini yang kita perhatikan yaitu di href ini. Jadi yang kita harus ganti semua yang ke link ini, href, semua ini href. Kita harus ganti. Kalau saya menggunakan Sublime Text Editor, ada cara mudah yaitu kita bisa tekan copy salah satunya yang sama tulisan href-nya, terus kita tekan Ctrl D.
untuk duplikat. Jadi kita bisa kontrol D, kontrol D, kontrol D. Oke teman-teman ya. Jadi kita sudah dapat semua yang tulisan href. Kemudian yang kita lakukan adalah kita tuliskan PHP tag PHP ya, buka kurung, tanda tanya, PHP, tanda tanya, tutup kurung. Ini tag PHP ya. Terus kita tuliskan echo base underscore URL, buka kurung, tutup kurung, titik 2. Jadi kita lihat tadi nama foldernya ada di mana. Dia ada di folder asset admin LTE. Jadi kita tulis assets / admin LTE. Oke ya, admin LTE 3. Kita backslash ya dia. Ya, garis miring. Terus nanti di dalam sini kita sesuaikan. Ini plugins foldernya ya. Plugin sudah sesuai. Yang lainnya ini plugin sudah sesuai, plugin sudah selesai. Distribution sudah sesuai ya. Oke, sudah bisa kita save. Ctrl S. Kita lihat kembali admin LTE-nya ya. Kita reload lagi kembali. Hapus dulu ini. Reload kembali. Ya, ini udah tampil kan? Ini udah tampil. Cuman ini kalau kita klik dia belum, JavaScript-nya belum aktif karena dia belum keluar menunya ya. Sub menunya belum keluar, berarti JavaScript-nya belum aktif. Oke, kita benerin lagi JavaScript-nya. JavaScript itu ada di paling bawah. Di header-nya ya. Di header-nya di sini kita lihat dari src-nya. Ya, src kita blok kayak tadi. Saya tekan Ctrl Shift arah panah samping, terus kita tekan Ctrl D, masih sama kayak tadi. Kita lihat dulu, kita tekan Ctrl D, masih Ctrl D. Oke. Kemudian kita tuliskan tag PHP lagi, tanda tanya PHP, tanda tanya, tutup kurung, echo base underscore URL, buka kurung, tutup kurung, titik 2. Kemudian kita masih tuliskan di sini assets garing nama folder projectnya, nama asetnya tadi admin LTE 3. Oke teman-teman ya, nanti dilihat di sini sesuaikan aset admin LTE 3. Kemudian dia akan masuk ke folder plugins. Oke, berarti sudah oke ya, dan distribution. Oke, kita save lagi. Kita reload lagi projectnya. Oke, kita coba reload lagi teman-teman. Oke, kita coba lihat menunya. Nah, ini sudah keluar menunya, berarti JavaScript-nya sudah jalan ya. Ajax JavaScript-nya sudah jalan. Oke, berarti udah jalan. Sekarang yang belum tampil tinggal gambar image-nya ini. Gambar image ini nanti bisa disesuaikan juga. Coba kita sesuaikan dulu ya. Image-nya dia biasanya ada di dalam ini. Ada di dalam ini. Sebenarnya ini kalau misalnya teman-teman nanti pasti akan diganti gambarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu sih, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba sesuaikan ya. Jadi kita coba sesuaikan. Cara menyesuaikannya itu tinggal kita lihat yang image ini, yang tag image ini, kita sama kayak tadi. Kita blok, kemudian kita Ctrl D, masih Ctrl D. Ya, kita lihat sampai di mana. Nah, sampai di sini ya. Jadi tidak perlu ini. Kita ulang lagi ya. Sekali. Jadi tadi dia itu ada di atas ya. Kita Ctrl V dulu boleh. Search. Dapat ya, sudah. Kemudian kita Ctrl D. Oke. Masih ada satu hanya. Ctrl D. Masih ada lagi, masih ada. Oke, sudah habis ya, nanti kelewat lagi. Oke, ini dulu boleh, ini dulu. Jadi sama kayak tadi, kita buka tag PHP nya, buka kurung PHP,
tanda tanya tutup kurung. Di sini kita tulis echo base underscore url buka kurung tutup kurung titik 2 aset garing admin lte 3 garing distribution. Oke ya, sampai sini teman-teman, bisa dicoba lagi. Kemudian kita reload lagi ya. Ini semua gambar sudah tampil, sudah berhasil tampil. Tapi ini kita masih memanggil, belum menggunakan database ya teman-teman ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya bagaimana cara memanggil data menggunakan database. Oke, ini sudah jadi templatenya. Ini sudah kita berhasil mengintegrasikan antara admin LTE dengan templatenya. Ini supaya lebih rapi, jadi kita nanti akan bagi. Jadi sekarang kita coba bagi dulu ya. Jadi kita akan bikin dia terbagi atas 3. Jadi nanti di sini ada template itu ada terdiri atas header, footer, dan isian di tengah, serta sidebar yang di samping. Jadi nanti kita akan bagi 3. Jadi yang akan berubah itu cuman isian yang ada di samping. Header, sidebar, dan footernya akan selalu tetap. Oke ya. Jadi ini header yang di atas, sidebar yang di samping, dan footer yang di bawah. Yang akan berubah nanti isiannya cuman yang di tengah. Oke, kita akan coba buat seperti itu. Oke teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita coba di folder admin, masih di view admin. Kita akan bikin di sini file yang namanya header.php. Oke ya, header.php. Terus di file template tadi kita batasi headernya itu dari dokumen HTML ini, kita copy. Jadi header itu cara untuk melihatnya gampang. Teman-teman cukup klik kanan, pilih inspect elemen, terus nanti diklik ini, klik tanda arah mana, terus di blok ini. Nah, kita bisa lihat dia batasannya di mana. Jadi batasannya dia itu adalah di navbar. Oke ya, di navbar. Berarti kita cari saja yang batasannya di navbar. Oke ya. Jadi dia sampai navbar. Lalu setelah navbar, ini ya batasnya navbar ya. Nah, setelah navbar itu dia sudah bukan header. Oke, kita copy, kita Ctrl X, kita cut, kita Ctrl X, dan kita masukkan ke header. Kita save headernya. Oke, kemudian kita bikin lagi footernya, footer.php. Oke, di templatenya itu masih sama kayak tadi, kita masih menggunakan inspect elemen. Kita klik ini arah panahnya, kita copy inspect elemennya, kita tekan, kita lihat batasan inspect elemennya. Batasannya itu adalah footer. Jadi content wrapper terakhir ya. Ini terakhir ya. Ini bisa kita cari juga. Tulisannya tadi content wrapper, berarti backslash titik content min wrapper. Oke, berarti batasannya ini ya. Jadi footer itu dari sini sampai terakhir. Oke, kita Ctrl X cut, terus kita save yang ini. Kita ambil foldernya, kita pindahkan, kita save lagi. Oke ya teman-teman ya. Sekarang kalau coba kita jalankan, pasti ini error. Ini error kan? Kenapa? Karena header dan foldernya itu sudah misah. Jadi headernya itu sudah ada di file header ini, sementara foldernya sudah ada file folder juga. Oke ya. Jadi di header dengan foldernya sudah misah. Di sini nanti di header ada yang kurang ini tadi, main sidebar. Harusnya main sidebar ini sidebarnya tadi kan tidak akan berubah nilainya. Jadi sidebarnya kita ambil juga, tetap kita ambil sidebarnya. Jadi nanti kita kasih nama menu, file. Kita kasih nama menu sidebar.php ya. Jadi sidebarnya kita ambil juga, main sidebarnya tadi. Jadi kita coba lihat dulu. Aduh, tidak bisa lihat lagi. Nggak apa-apa, kita ambil dari main sidebarnya. Batasannya itu harusnya sidebar juga tulisannya. Jadi menunya panjang banget ini.
nggak apa-apa teman ya. Nah ini sidebar menu, ini batasannya sidebarnya ya, sidebar. Oke, kita Ctrl X sama kayak tadi. Ini kita kasih naik agak naik, Ctrl X, Ctrl S yang simpan yang ini. Terus kita masuk di sidebar, kita Ctrl V. Oke, jadi menu sidebar ini sudah kita pindahkan juga ya, sidebar. Sekarang kita coba lihat ini menu sidebarnya panjang ini, bisa sudah hilang. Nah nih, jadi ini tinggal dashboard, tinggal isian. Sekarang kita benarin ya, kita gabungin. Jadi cara gabungkannya itu gampang. Yang pertama itu kita masuk ke controllernya, tetap controller dashboard. Di sini tadi kita sudah load view-nya yang admin template. Admin template yang ini ya, admin template. Nah, ini template ini kita ganti saja jadi isi supaya enak lah. Isi. Oke, isi ya. Berarti template yang ini kita ganti juga namanya jadi isi. Jadi dia ini isian, semua isi di sini. Nah, oke, kita masuk kembali di controllernya. Di sini kita tekan Ctrl Shift D untuk duplikatnya. Atau bisa juga teman-teman kalau mau tulis load view enggak masalah, silakan ditekan. Kalau Ctrl Shift D itu untuk duplikat. Jadi kita duplikat dulu. Dia menjadi 1 2 3 4 ya. Nah, nanti di sini kita isikan admin yang pertama itu header. Oke. Yang kedua itu admin sidebar. Oke, sorry yang kedua sidebar. Oke, yang ketiga itu isi dan yang keempat itu footer. Nah, nanti yang akan diisikan data itu di sini, diisi. Jadi diisi nanti kita bisa isikan variabel data untuk pengiriman data seperti pertemuan sebelumnya ya. Tapi kalau sekarang kita tidak usah dulu isikan karena kita belum mengirim data. Kita baru belajar bagaimana cara mengintegrasikan template admin LTE ini. Jadi sekedar teman-teman tahu ini admin LTE yang versi 3 ya. Jadi dia sudah menggunakan bootstrap versi 4. Oke. Kita coba reload kembali. Oke, masih ya tampilannya sesuai seperti yang tadi ya. Jadi kita sudah berhasil merubah isiannya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau merubah isiannya, tinggal masuk ke isi. Di sini tinggal diganti. Jadi yang akan diganti terus menerus nanti itu cuman yang ada di isi ini. Nah, nanti footer, header sama sidebar itu tetap. Kecuali sidebar nanti kita akan bikin menunya tersendiri. Oke, jadi footer dan header akan tetap. Di sini kita bisa isi nanti. Jadi misalnya di sini misalnya nanti monitoring Kendari coding. Oke ya, saya ganti ya judulnya, judul H1-nya yang kata-kata dashboard ini ya. Oke ya, sudah terubah ya. Jadi semuanya nanti bisa teman-teman ganti di sini. Kita juga mau ambil cuman sales bisa, mau ambil cuma kalender bisa. Jadi saya lihatin lagi ya salah satunya caranya. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti mau menggunakan admin LTE gampang ini. Misalnya kita ganti dashboardnya. Teman-teman misalnya mau ambil saja di monitoring itu cuma mau ambil widget. Jadi klik widget di sini. Teman-teman mau ambil widget yang infobox ini ya. Yang ini ya yang agak bagus ya. Yang ini infobox BG ya. Teman-teman gampang, tinggal klik kanan, inspect elemen. Kemudian klik arah panah. Kemudian blok semuanya. Sesuai barisnya ya. Oke, ini ya, dia sudah ngambil. Oh ini, yang dia sudah ngambil. Kita lihat row-nya ya. Ini ya, kita ambil yang row-nya, yang di blok. Lihat bloknya row-nya kan. Oke, kita tinggal ngambil ini. Kita klik kanan ini. Kita tinggal copy. Terus kita pilih copy elemen. Ya teman-teman ya. Terus kita hapus yang di folder tampilan isi ini. Jadi kalau diisi tadi kita lihat coba di Kendari coding ini kan ada ini. Kita hapus semuanya ini di monitoring. Tadi ini sampai monitoring Kendari coding. Jadi yang kita tidak perlu hapus yang tampilan atas ini aja ya. Tidak perlu kita hapus. Jadi kita hapus dari section ini. Kita hapus semuanya. Gak usah dari kontainer fluidnya, nggak usah. Jadi kita hapus dari row-nya saja ya. Ya, caranya hapus itu gampang. Tekan Ctrl Shift A. Oke, kalau mau semua Ctrl Shift A 2 kali.
Oke, baru tekan delete. Ini tekan Ctrl Shift A lagi, delete. Oke ya. Kemudian kita hapus saja ini semua komentarnya. Kemudian kita masukkan yang tadi, kita Ctrl Shift V. Tadi yang kita sudah copy ya. Nah, kita sudah copy, kita masukkan ke sini. Kemudian kita reload kembali coba. Oke. Sekarang sudah jadi ya. Jadi kita sudah bisa memanipulasi template admin LTE ini dengan lebih mudah. Jadi teman-teman yang mau buat program sekarang bisa memanipulasi atau menggunakan template admin LTE 3 ini dengan lebih mudah. Oke, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Jadi mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat channel ini, bisa di subscribe, like, dan di sharing ke teman-teman yang lain.